Tubuh adalah portal suci. Sahabatku, pernahkah Anda merenung di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah sepi ini? Sesungguhnya siapa diri kita tanpa segala polesan dan gangguan dari luar? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris, melainkan sebuah undangan untuk kembali pulang menuju inti diri yang sebaris dengan ketenangan dan kejujuran. Bayangkan saja, tubuh Anda itu seperti sebuah wadah yang suci. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menuangkan ke dalamnya ribuan impuls, video pendek yang melintas cepat, komentar-komentar sinis yang meracuni batin, notifikasi yang tak henti-henti berdering, dan berita yang tak pernah usai mengalir. Wadah itu pun akhirnya penuh sesak, bukan oleh hal-hal yang bermakna, melainkan oleh suara-suara asing yang memecah fokus dan melemahkan keheningan batin kita. Pikiran kita yang tadinya bisa jernih, seringkali berubah menjadi seperti pasar malam yang ramai, silau dan penuh kebisingan. Namun, ada sebuah rahasia sederhana yang sering kita lupakan. Ketika kita berani memutus aliran itu, bahkan hanya sejenak, kita bukan sekedar menjauh dari ponsel, tapi seakan membuka ruang sunyi untuk pulang. Detoks total dari media sosial dan konten digital bukan sekedar aksi disiplin, melainkan sebuah ritual kembali ke inti diri. Dalam ketidakhadiran suara luar itulah sebuah keajaiban terjadi. Suara di dalam diri mulai terdengar. Mungkin tidak semua suara itu nyaman pada awalnya. Ada rasa sepi, takut bahkan hampa yang mungkin muncul. Tapi justru disitulah proses menemukan dimulai. Sebab siapa diri Anda tanpa distraksi? Perubahan paling mendasar seringkali bermula dari hal-hal yang paling sederhana. Tidur misalnya, tanpa cahaya biru layar di malam hari, otak Anda mulai turun perlahan ke gelombang tenang. Membuat tidur bukan sekedar istirahat, melainkan penyembuhan. Begitu pula dengan makan. Aktivitas sederhana yang biasanya diiringi scrolling, kini berubah menjadi pengalaman hadir penuh. Setiap kunyahan menjadi pengingat bahwa tubuh ini hidup, nyata dan pantas dihargai. Lambat laun, Anda akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Begitu banyak energi yang selama ini bocor. Bukan karena pekerjaan atau beban hidup, tapi karena konsumsi tanpa sadar. Pikiran yang tadinya seperti pasar malam, kini mulai terasa seperti danau tenang. Tempat refleksi bisa terjadi. Dan dalam tenangnya danau itu, muncullah bayangan paling jujur, diri Anda sendiri, tanpa topeng algoritma, tanpa tuntutan untuk tampil. Diri yang selama ini berbisik perlahan, kini mulai berbicara lebih tenang, bukan dengan kata-kata bombastis, tapi dengan kesadaran yang lembut. Ketika layar diletakkan, muncul sesuatu yang lebih dari sekedar keheningan. Ada keintiman yang tumbuh dengan diri sendiri. Sebuah hubungan yang selama ini tertutup oleh notifikasi dan kebutuhan untuk dilihat. Inilah awal dari perjalanan pula, saat kita tak lagi hanya menjadi konsumen dunia, tapi kembali menjadi saksi kehidupan. Sunyi rupanya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju kedalaman yang telah lama kita lupakan. Ketika konsumsi dikurangi dan perhatian kembali ke dalam, tubuh yang selama ini terabaikan mulai bersuara. Bukan suara berupa kata-kata, tapi sensasi, getaran dan bisikan halus yang hanya bisa didengar saat kita benar-benar hadir. Mandi yang dulunya rutinitas, kini terasa seperti upacara pembersihan, menghidupkan jiwa seakan setiap percikan menyapu lapisan lupa
yang menutupi diri sejati. Energi dalam diri pun ikut terbangun. Bukan energi dari kafein atau dopamin digital, melainkan energi yang timbul dari dalam, seperti matahari yang selama ini tersembunyi. Hubungan kita dengan tubuh berubah jadi instrumen yang dieksploitasi, menjadi sahabat yang dihargai. Kita mulai mendengarkan, bukan memaksa. Yang paling menggetarkan, dan yang paling menggetarkan, kita menyadari bahwa tubuh bukan sekedar kendaraan, tapi portal suci. Di dalam tubuh ada jiwa, ada kesadaran yang menunggu disentuh. Begitu kita hadir dalam tubuh, kita juga hadir dalam kehidupan itu sendiri, tidak lagi terpecah antara pikiran dan gerakan. Namun, tak jarang kebiasaan lama kembali merayap masuk. Satu klik, satu notifikasi, dan tiba-tiba kita kembali tenggelam dalam pusaran yang sama. Mengapa demikian? Karena konsumsi bukan hanya kebiasaan, ia adalah pelindung. Ia berdiri di antara kita dan sunyi. Diam-diam kita takut pada sunyi, takut pada ruang kosong yang tak menyuguhkan hiburan atau gangguan. Karena disitulah emosi-emosi terpendam seperti gelisah dan sepi mulai muncul di permukaan. Jeda bukanlah musuh. Justru dalam jeda kita akhirnya melihat refleksi diri. Sunyi itu seperti cermin besar yang jujur. Ia memperlihatkan siapa kita tanpa topeng. Ironisnya, di saat kita mulai lari dari sunyi, tubuh dan jiwa justru makin memanggil kita untuk berhenti, untuk kembali. Karena mereka tahu, tidak ada yang perlu ditakuti dari kesunyian. Ia hanya terasa menakutkan karena belum kita kenali. Di dalam sunyi itulah kita mulai sembuh, menemukan kedamaian batin yang tidak tergantung pada apapun. Di tengah derasnya arus kehidupan horizontal, segala hal yang bersifat duniawi dan eksternal, ada jalur yang sering dilupakan, jalur vertikal. Jalur ini bukan tentang naik ke langit secara fisik, tapi tentang menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri yang mengarah ke atas, ke pusat kesadaran yang lebih tinggi, ke tempat di mana jiwa bersentuhan dengan ilahi. Dalam tubuh manusia ada jalur yang nyaris terlupakan. Dari dasar tulang belakang naik melewati hati. Dari dasar tulang belakang naik melewati hati, tenggorokan dan akhirnya bermuara di mata ketiga. Ruang hening di antara kedua alis. Ini bukan tempat khayalan, tapi titik fokus yang membuka kesadaran vertikal. Saat napas diarahkan dengan sadar, saat tubuh tidak lagi bergerak dengan otomatis, dan saat pandangan batin mulai menengadah, terjadi sesuatu yang subtil namun nyata, seolah tubuhmu menjadi antena spiritual. Seolah tubuhmu menjadi antena spiritual, menangkap frekuensi halus yang selama ini tertutup oleh distraksi duniawi. Tuhan ternyata bukanlah sesuatu di luar sana, tapi napas yang mengalir pelan, kesadaran yang mendalam, keheningan yang penuh cinta di balik segala hiruk-pikuk pikiran kita. Dan jangan lupakan energi seksual, salah satu kekuatan paling murni dan dahsyat dalam tubuh manusia. Ia adalah api yang bisa membakar atau menyinari, tergantung kemana kita mengarahkannya. Jauh di balik lapisan insting, tersembunyi potensi spiritual yang luar biasa. Dengan transmutasi seksual, energi ini tidak ditekan, tapi dialihkan ke dalam dan ke atas, menjadi bahan bakar bagi kesadaran, kreativitas dan kekuatan jiwa. Ketika energi ini dipelihara dengan sadar, kehadiran kita menjadi lebih kuat, lebih penuh, dan kreativitas pun mengalir deras. Muncul perasaan cukup, tidak lagi tergesa mengejar validasi atau kenikmatan sesaat, karena yang selama ini dicari-cari di luar ternyata sudah ada di dalam. Setelah mengalami kehadiran penuh, setelah tubuh dibangkitkan, energi diarahkan dan kesadaran dibuka. Muncul satu kesadaran baru. Hidup seperti dulu tak lagi cukup.
bukan karena kita menjadi lebih baik dari yang lain, tapi karena jiwa kita mulai menuntut kejujuran. Lahirlah standar baru. Kita tidak lagi mengurangi scrolling karena rasa bersalah, tetapi karena kita sadar waktu dan kesadaran kita terlalu berharga untuk dipecah-pecah oleh hal yang tak memberi makna. Pola konsumsi berubah karena kepekaan. Relasi yang dulu penuh basa-basi, kini terasa melelahkan jika tak ada kedalaman. Kesadaran ini membuat kita menggeser fokus dari luar ke dalam, dari mencari validasi ke memperkuat intuisi. Inilah perjalanan menuju kehidupan yang benar-benar selaras dengan jiwa. Kehidupan yang tidak lagi setengah sadar, tapi utuh, penuh dan bermakna. Semoga renungan ini mencerahkan hati Anda, sahabatku. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.